Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Setiap orang mendambakan hidup di hari tua yang damai dan tenang. Kerja keras pun dilakukan sejak masih muda untuk mempersiapkan masa tua. Meski ada saja yang kurang beruntung, bahkan ada pula yang memang tidak peduli hingga menyia-nyiakan masa mudanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, patut menjadi renungan untuk menatap masa tua. Segala sesuatu yang diusahakan untuk masa tua tentu akan menuai hasil. Namun mereka yang tidak beruntung di masa tua bukanlah tanpa sebab. Biasanya berbagai faktor yang dilakukannya di masa muda membuatnya susah di masa tua. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Sahabat beriman, mereka yang tidak beruntung di masa tua biasanya banyak mengabaikan hal-hal penting di masa mudanya. Padahal itu merupakan kunci hidup sejahtera di masa tua. Untuk itu, ada beberapa ciri orang yang susah di masa tuanya yang patut menjadi perhatian. Berikut rangkuman ciri-ciri orang yang susah di masa tuanya. Pertama, menggampangkan utang. Ciri-ciri pertama orang yang susah di masa tua, menggampangkan utang. Orang seperti ini menandakan dirinya tidak memiliki tanggung jawab. Bila ia seorang muslim, tentu paham betul pentingnya membayar hutang. Sebab hutang sangat jelas disebutkan dalam Islam. Sekecil apapun hutang harus dibayar. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kedua, hidupnya suka boros. Boros merupakan perilaku kebiasaan berlebihan dalam menggunakan uang untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu penting dan hanya untuk bersenang-senang. Sejak lama, bahkan masih kecil pun sering diingatkan orang tua jangan boros. Ketika diberi jajan pada waktu kanak-kanak atau saat sekolah, biasanya ada pesanan dari orang tua agar uang digunakan dengan tepat dan jangan dihambur-hamburkan untuk beli yang tidak perlu. Saat sudah dewasa, bahkan pesan pada masa kecil itu mulai terlupakan sehingga penghasilan yang didapatkan setiap bulannya melebur begitu saja. Bahkan biaya kebutuhan primer pun bisa tidak terbayarkan karena tidak adanya perencanaan keuangan maupun tabungan serta dana darurat. Ketiga, pemikirannya menghabiskan uang hari ini, besok masih bisa dicari. Pola pikir seperti ini dipastikan akan menjerumuskan orang dalam kesengsaraan. Ia hanya berpikir untuk hari ini saja, besok masih bisa dicari. Lalu apa bedanya pemikiran seperti itu dengan apa yang dilakukan seekor binatang mencari makan? Ia hanya berkutat mencari makan untuk hari ini saja. Esok hari kembali melakukan hal yang sama, begitu seterusnya. Tentu orang seperti ini tidak memiliki tujuan hidup, sehingga sudah jelas masa tuanya akan susah. 4. Membeli sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Orang dengan pola pikir seperti ini banyak ditemukan di tengah masyarakat modern saat ini. Membelanjakan uang pada sesuatu yang tidak diperlukan. Tentu saja ini bagian hidup boros yang bermuara pada kesusahan di masa tuanya. 5. Menghabiskan uang untuk gaya hidup. Orang dengan karakter seperti ini biasanya tidak peduli dengan masa depannya. Ia hanya berkutat pada kebutuhan saat itu saja. Saat memiliki uang, justru ia habiskan untuk memenuhi gaya hidup saja. Bahkan, ia rela berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Orang seperti ini dipastikan akan susah di masa tuanya.
Ia tidak peduli akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keenam, tidak punya tabungan. Ciri-ciri orang susah di masa tua ini merupakan akhir dari beberapa ciri di atas. Saat memiliki uang, ia hanya berpikiran bagaimana cara menghabiskannya. Tidak peduli bagaimana kehidupan esok dan ke depan, sehingga ia merasa tidak perlu memiliki tabungan. Ketujuh, tidak punya rencana untuk masa depan. Tidak punya tabungan, suka hidup boros, mengikuti gaya hidup, dan lain sebagainya. Merupakan orang yang tidak punya rencana untuk masa depan. Bagaimana ia menghadapi masa tuanya, sedangkan dirinya saja tidak memiliki rencana akan masa depannya. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari ciri-ciri tersebut di atas, sudah jelas orang yang susah di masa tuanya. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri untuk hidup di masa tua dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.